Jika celah apemnya sudah melebar, maka di situ ada trik, ada gaya, dan posisi yang khas. Selain daripada itu, ada trik-trik yang lain yang berhubungan dengan urusan al-jima' atau wati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers, pemerhati dan pengkaji channel Referensi Santri. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita diberi nikmat sehat dan juga nikmat umur yang panjang nan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang ada pada kitab Nawadhirul Aik fi Ma'rifatin Nik karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab ini ada solusi-solusi konkret bagi mereka para suami yang gampang muncrat, para suami yang lama sulit muncratnya, atau dalam urusan al-jima' ketika istri ternyata mahbaluha, misfinya sudah lebar. Itu pun juga ada triknya, ada solusinya sehingga terasa menggigit dan menjepit. Terus kemudian trik yang terakhir adalah membahas bagaimana menjadikan istri ini mustasarah, terangsang dengan dahsyat. Sebelum kajian ini kita simak, mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal, insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi hiyalil jima'i, membahas tentang trik-triknya melakukan al-jima'. Al-hilatu, adapun trik lirrajulis sari'il inzal, bagi seorang suami yang cepat keluar maninya. As-sari'il inzal, yang cepat muncrat, hatta yubti'a, hingga ia bisa memperlambat. Ini adalah trik bagi lelaki yang gampang muncrat. Apa triknya? Ayyashtaghila qalbuhu anil mar'ati. Hendaknya hatinya itu sibuk anil mar'ati, tidak memikirkan istri yang sedang ia jima, wa anis syahwati, dan dari syahwat yang sedang terjadi. Jadi triknya itu menjadikan hati ini sibuk. Sibuk dengan apa? Sehingga bisa menjauhi istri dan syahwat. Bittafakkuri fi syai'in, dengan memikirkan sesuatu min umuri dunyahu, dari sekian urusan dunianya. Jadi pada praktiknya ketika kalian gampang keluar, triknya ketika kalian melakukan aktivitas al-jima', di saat yang sama sibukkan hatimu dengan memikirkan urusan-urusan duniawimu, urusan bisnismu, urusan pekerjaanmu. Ini bisa memperlambat muncratnya al-mani. Wal hilatu lil bati'il inzal hatta yusri'a. Trik yang kedua adalah untuk suami yang gampang keluar, gampang muncrat, gampang inzal, hatta yusri'a, hingga ia bisa menyegerakannya, ia bisa mempercepat keluarnya. Triknya bagaimana? Ayyatawahhama, hendaknya sang suami itu berhayal, berasumsi, menduga, annahu, bahwasannya ia menjima, imra'atan, pada perempuan, fi ghayatil jamali, perempuan yang sangat cantik, wal ladzati, dan sangat nikmat, wa illam yakun kadzalik, meskipun realita istrinya tidak seperti itu. Kalau suami itu menerapkan cara yang seperti ini, ia mengimajinasikan, ia menduga, mengasumsi kalau ia sedang menjima perempuan yang sangat cantik, sangat nikmat, meskipun realitanya tidak sedemikian, ini akan mempercepat inzalnya, keluar maninya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya menjima istri tapi dalam pikiran, dalam bayangan ini membayangkan orang lain? Dalam hal ini, kitab yang dikutip dari karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti ada khilaf. Sebagian ulama itu mencegahnya, mengharamkannya, sebagian ulama memperbolehkannya. Itu adalah trik yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pada trik yang ketiga. Al-hilatu, trik fi wat'il wasi'ati, dalam menjima wanita yang sudah lebar.
Melakukan al-jima' pada istri yang sudah lebar, tidak menjepit, tidak menggigit, tidak rapat. Apanya yang dimaksud itu? Ya farjuha, farjinya. Triknya bagaimana? Antaj'ala, hendaknya engkau menjadikan tahta ajuziha, di bawah bokong istri, di bawah pantatnya istri. Mikhaddatan, bantal. Mikhaddatan, guling. Hatta yartafi'a, hingga bokong ini terangkat. Watamudda, dan istri menjulurkan, memanjangkan ihdari jelaiha, pada salah satu dari kedua kakinya. Watadumma, dan ia menggabungkan, menyatukan al-ukhra, pada kaki yang lain. Dengan kata lain, kalau misalnya istri kalian farjuha, farjinya sudah melebar, sudah tidak rapat, tidak menggigit, maka ada beberapa trik yang bisa dilakukan. Tapi sebelum saya jelaskan itu, perlu dipahami bahwasannya melebarnya al-farji atau farji yang sudah tidak menggigit, tidak menjepit, biasanya memberikan pengaruh yang tidak maksimal dalam urusan al-jima. Tidak begitu enak, seperti itu. Baik suami maupun istrinya sama-sama merasakan ketidakmaksimalan. Tidak mantap urusan jimaknya. Faktor kenapa kok menjadi lebar, tidak longgar, itu karena banyak hal. Satu, karena sering melahirkan atau sering melakukan al-jima, atau setelah melahirkan tidak dijahit sama bidannya, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini tidak usah menyalahkan istri, juga tidak usah menyalahkan suami. Tinggal cari solusi terbaiknya. Di antaranya adalah sebelum melakukan al-jima, ganjal bokong atau pantat istri itu dengan menggunakan bantal atau guling, sehingga bokong ini meninggi, terangkat. Kemudian suruh istrimu itu untuk menjulurkan salah satu kakinya, baik kaki yang kanan atau kaki yang kiri. Satu saja yang dijulurkan. Misalnya yang dijulurkan adalah kaki yang kanan, maka kaki kirinya tinggal rapatkan saja ke kaki yang kanan. Seperti itu, tanpa dijulurkan. Dalam posisi ini, sang suami baru bisa melakukan al-jima'. Dan ini bisa rapat, bisa menjepit. Itu adalah trik yang ketiga. Kemudian trik yang keempat. Walhilatu, adapun trik yang keempat. Fi tahyijil mar'ati, dalam membangkitkan istri. Menjadikan istri ini bangkit, bergelora, atau mustatharah, terangsang. Ayyada'aka halmatai thadyiha, hendaknya sang suami menggosok halmatai thadyiha, kedua puting payudaranya. Fa innaha, maka sesungguhnya istri, tahtaju, ia bangkit, ia bergelora, hiyajan syadidan, dengan gelora yang dahsyat. Kalau pengen menjadikan istri ini betul-betul mustatharah, terangsang, maka tinggal digosok-gosok saja kedua puting payudaranya. Istri akan menjadi bangkit dan bergelora. Wangqita'ul labani, adapun terputusnya air susu, fil hamli, ketika waktu hamil. Dalilun, adalah menjadi bukti, ala anna baina thadyi, bahwasannya antara putingnya payudara, warrahimi, dan rahimnya, ittisalan, ada keterhubungan. Dan terputusnya air susu ketika waktu hamil, ini menjadi petanda, menjadi tanda, menjadi dalil bahwasannya antara puting payudara dengan rahim itu ada hubungan, terhubung, seperti itu. Faham ya? Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal.